Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita belajar IPA lagi. Hari ini kita akan membahas tentang batasan diri dan pertemanan dalam pembelajaran IPA. Itu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Sudah siap ya kita belajar? Sebelum belajar kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami batasan diri sehingga dapat berinteraksi pertemanan yang sehat, serta mampu mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Batasan diri yang dipengaruhi oleh nilai dan norma juga menentukan perilaku dan sikap yang diambil seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada 3 tipe batasan diri, yaitu yang pertama, batasan diri yang sehat. Yang kedua, batasan diri yang longgar. Dan ketiga, batasan diri yang kaku. Untuk batasan diri yang sehat itu seperti apa? Batasan diri yang sehat itu jika kamu berani mengatakan tidak saat kamu tidak menyetujui sesuatu, atau berani berkata mau jika kamu menginginkan sesuatu. Kemudian jenis batasan diri itu terdiri dari yang pertama adalah batasan fisik. Batasan fisik adalah ruang pribadi dan batasan sentuhan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, batasan fisik yang sehat adalah kesadaran akan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh. Jadi kamu harus bisa memiliki batasan untuk fisik tubuh kamu ya, mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain. Yang kedua, batasan intelektual. Batasan intelektual ini adalah batasan yang terkait ide dan pendapat. Batasan intelektual yang sehat itu termasuk ke dalamnya adalah menghargai perbedaan pendapat atau ide orang lain dan berkata tidak jika memang tidak setuju akan sesuatu. Yang ketiga adalah batasan emosional. Batasan emosional ini adalah batasan yang terkait perasaan setiap individu dari kalian. Batasan emosional yang sehat adalah dengan tidak selalu banyak mengumbar perasaan atau emosi yang sedang dialami diri kamu kepada orang lain. Yang keempat adalah batasan seksual. Batasan seksual ini adalah batasan terkait aspek emosional, intelektual, dan fisik pada seksualitas masing-masing individu. Pelanggaran batasan seksual dapat termasuk ke dalamnya adalah pelecehan seksual, menyentuh tanpa persetujuan, dan juga memberikan komentar negatif terkait dengan seksualitas dari setiap orang. Yang kelima itu batasan material. Batasan material ini adalah batasan terkait barang milik ataupun materi, uang yang dimiliki oleh seseorang. Pelanggaran batasan material dapat termasuk menggunakan barang orang lain tanpa izin, atau bahkan merusak barang yang dipinjamkan. Yang keenam, batasan waktu. Batasan waktu adalah batasan terkait bagaimana seseorang menggunakan waktunya. Misalnya, kalian harus bisa membagi waktu antara bermain dengan teman-teman kalian dan berkumpul dengan keluarga. Batasan yang terakhir yaitu batasan ketujuh, batasan di dunia digital. Batasan di dunia digital ini adalah batasan yang perlu kita perhatikan dan lakukan dalam menggunakan dunia digital atau dunia maya, termasuk juga dalam berinteraksi dengan orang lain dalam dunia digital. Di antaranya tidak menampilkan data pribadi yang bersifat rahasia di internet atau sosial media. Itu merupakan contoh dari batasan dunia digital. Materi selanjutnya adalah tentang interaksi dalam pertemanan, hubungan sehat dan tidak sehat dengan orang lain. Manfaat yang kita dapat dengan melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain adalah adanya dukungan sosial dan rasa nyaman dengan lingkungan. Dukungan sosial perlu dimiliki oleh individu yang merasa terintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Akan berdampak positif pada kesehatan fisik maupun psikologis, termasuk kesehatan reproduksi. Ini merupakan penjabaran dari Stroop and Stroop tahun 1997. Ketika remaja membina hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, sahabat, pacar, ataupun masyarakat, remaja perlu memahami hubungan yang sehat dan tidak sehat.
Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memiliki karakteristik komunikasi yang terbuka dan tingginya tingkat kepercayaan satu sama lain. Ini menurut Sorensen 2007. Bagaimana sih ciri-ciri hubungan yang tidak sehat? Hubungan yang tidak sehat ini istilahnya adalah toxic relationship. Yang pertama, adanya perasaan takut. Contoh, ketika seseorang selalu memikirkan hal yang harus dilakukan jika berada di dekat orang yang ditakutinya. Seseorang menjadi selalu merasa berhati-hati dengan ucapan dan tindakannya. Jadi dia tidak merasa nyaman. Yang kedua, ada perasaan tidak berharga. Contohnya seperti sering direndahkan, dianggap tidak mampu, dan tidak menghargai pendapat. Yang ketiga, adanya perilaku kasar atau mengancam. Contohnya mengancam akan menyakiti atau menghancurkan barang orang lain, atau bahkan mengancam untuk tidak diajak atau ditinggalkan. Yang keempat, adanya perilaku mengontrol. Misalnya, salah seorang dalam hubungan tersebut selalu menentukan apa yang akan dilakukan bersama, lalu menyuruh atau memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan. Itu merupakan contoh interaksi antar pertemanan. Nah, dalam interaksi antar makhluk hidup, ada beberapa istilah satuan makhluk hidup. Di antaranya adalah yang pertama, individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya misalkan satu ekor harimau atau seorang laki-laki, itu adalah individu. Kemudian antar individu akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Individu-individu yang bergabung akan membentuk yang namanya populasi. Kemudian dari berbagai populasi itu dapat membentuk yang namanya komunitas. Nah, antara populasi dan komunitas itu bisa membentuk yang namanya ekosistem. Baru yang terakhir adalah biosfer. Itu merupakan yang paling luas ya dari satuan makhluk hidup. Materi yang berikutnya yaitu tentang pola interaksi antara makhluk hidup. Yang pertama, istilahnya disebut predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya, ya. Jadi ini saling makan-memakan. Ada yang jadi pemangsa, ada yang jadi dimangsa. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi ini terjadi akibat adanya persaingan antar makhluk hidup. Ini biasanya kalau kompetisi itu sama kuat, ya. Jadi dia bersaing memperebutkan makanan. Yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis terbagi 3. Ada simbiosis mutualisme, itu saling menguntungkan interaksinya. Kemudian yang kedua komensalisme. Kalau komensalisme ada yang diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme ini ada yang diuntungkan tetapi yang lainnya merasa dirugikan. Nah, dalam ekosistem itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu semua yang merupakan makhluk hidup. Contohnya kayak produsen. Produsen ini seperti tumbuhan karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri atau istilahnya adalah autotrof. Yang kedua, konsumen. Konsumen ini organisme heterotrof. Terdiri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi dia pemakan, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai ini berupa mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Itu merupakan contoh komponen biotik. Komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup ya. Contohnya seperti apa? Tanah, air, cahaya, suhu, kelembaban, kadar garam, derajat keasaman atau pH, mineral, oksigen, dan karbon dioksida. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu juga bisa terjadi. Nah, selain tadi terjadi simbiosis, bisa juga akan menghasilkan yang namanya peristiwa rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan bisa menghasilkan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini bisa kita buatkan dalam bentuk piramida makanan. Di mana piramida makanan ini yang paling tinggi itu mengkerucut paling sedikit jumlahnya. Yang paling banyak adalah yang paling level bawah.
yaitu produsen, kemudian konsumen tingkat 1, berikutnya konsumen tingkat 2, yang berikutnya konsumen tingkat 3, yang terakhir adalah pengurai. Baik, itulah adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, berikutnya Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tolong kalian amati gambar berikut. Ada 4 gambar ya. Nah, dari 4 gambar berikut, apakah terjadi interaksi? Silakan kalian jawab di buku masing-masing. Baik, cukup sekian materi penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Untuk menutup, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.